Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Anggraini dengan NIM 19001975 akan mempresentasikan mengenai analisa saya mengenai analisis QFD di PT FEL Indonesia Tbk. Oke, yang pertama, ini ada dari pendahuluannya. Pendahuluan mengenai materi dari analisis QFD itu sendiri mengenai sejarah, definisi, manfaat, proses, dan host of quality pada analisis QFD. Ini ada dari definisi dari QFD itu sendiri dari Cohen pada tahun 2005 yang mendefinisikan secara ringkas mengenai analisis QFD ini sebagai metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, jika diringkas, QFD itu sendiri merupakan pendekatan terstruktur untuk mendefinisikan kebutuhan atau persyaratan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam rencana khusus untuk menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi QFD ini memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut dan meningkatkan proses untuk mencapai efektivitas yang maksimal. QFD ini juga merupakan peningkatan proses praktik terkemuka yang dapat memungkinkan organisasi melebihi harapan dari pelanggan itu sendiri. Oke, selanjutnya mengenai sejarah QFD itu sendiri, ini ada dari tahun ke tahunnya. Ada pada tahun 1972, ini terjadi metode detail QFD dikembangkan oleh Yuji Akao di Jepang. Lalu pada tahun 1978, The Japan Society of Control membentuk grup penelitian. Lalu pada tahun 1983, QFD ini diperkenalkan di USA. Lalu pada tahun 1984, ada dari Dr. Kalushin dari Xerox memperkenalkan mekanisme operasi QFD untuk Ford. Lalu pada tahun 1986, perusahaan Bird dan Hayes merupakan studi pertama di luar Jepang. Ini ada dari pelatihan industri otomotifnya. Lalu pada tahun 1988 ini ada dari penggunaan QFD di seluruh USA. Lalu ini ada dari manfaat dari analisis QFD itu sendiri. Ini ada dari Dell pada tahun 1994 yang memaparkan bahwa manfaat analisis QFD ini yang pertama itu untuk meningkatkan keandalan produk, lalu untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, memperpendek time to market, mereduksi biaya perancangan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu untuk prosesnya yang pertama mendefinisikan kebutuhan konsumen. Ini merupakan langkah pertama untuk menuju pelanggan dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, menentukan berat setiap kebutuhan konsumen. Ini merupakan langkah kedua untuk membentuk host of quality itu sendiri dengan menentukan berat setiap atribut saat dibutuhkan pelanggan. Alat yang digunakan berupa skala Likert, yaitu dengan memberikan skala pada masing-masing atribut yang telah terbentuk pada tahap pertama. Ini yang ketiga itu menentukan skala-skala preferensi konsumen. Ini merupakan penentuan pelanggan tidak dapat ditentukan karena dalam melakukan perbandingan dengan perusahaan lain. Yang keempat, ini mendefinisikan persyaratan pelanggan menjadi penjelasan teknis. Ini merupakan langkah keempat yang secara garis besar yaitu mendefinisikan atribut secara umpan balik pelanggan atau persyaratan pelanggan ke dalam penjelasan teknis. Lalu selanjutnya ada menentukan trade relation between each of persyaratan konsumen dan penjelasan teknis. Ini merupakan langkah untuk menentukan hubungan antara atribut keinginan perusahaan.
maunya seperti apa. Lalu poin 6 adalah menetapkan target yang ingin dicapai. Pada tahap ini, perusahaan ini akan mencoba untuk menentukan target dari penjelasan teknis berupa matriks hubungan untuk membentuk cost of quality. Selanjutnya, poin 8 yaitu poin 7 membentuk tingkat kesulitan teknis, dan poin 8 yaitu menentukan penjelasan teknis prioritas. Ini adalah dari House of Quality QFD. Ini gambarnya. Gambar ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kalau misalkan dijabarkan, ini berupa kebutuhan atau perspektif pelanggan. Ini merupakan persyaratan konsumen. Ini bakal dibuat secara atribut desain ini tentang bagaimana atau mendeskripsikan teknis perusahaan. Yang kedua, ini ada skala dari preferensi atau perspektif pelanggannya, ada dari skala preferensi konsumen pada produk perusahaan dan produk pesaing. Yang ketiga, ini dapat diinikan mengenai hubungan matriks yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan penjelasan teknisnya mau seperti apa. Dengan menentukan target-target deskriptif teknis perusahaan yang akan dicapai, lalu mengenai kesulitan teknisnya, dan mengenai deskripsi teknis yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Lalu mengenai target penjelasan teknis perusahaan yang akan dicapai, lalu mengenai matriks keterkaitan yang menunjukkan sinergi atau konflik. Ini merupakan alat pokok yang digunakan dalam analisis QFD menggunakan House of Quality. Dalam matriksnya ini ada beberapa daftar. Yang pertama itu berisi daftar kebutuhan dan keinginan pelanggan pada suatu produk. Ini bisa berupa kebutuhan matriks pelanggan atau matriks apa. Lalu ada matriks yang mencantumkan kemampuan bisnis untuk melakukan produsen untuk memuaskan secara konsumen. Lalu ada matriks yang menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara kebutuhan pelanggan atau kebutuhan produsen, dan matriks yang berupa spesifikasi teknis dari kebutuhannya. Oke. Ini ada dari studi kasusnya. Ada studi kasus yang saya analisis di PT FEL Indonesia Tbk. Jadi PT FEL Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di perusahaan pertambangan di bidang pertambangan biji nikel, dan lokasinya ini ada di Sulawesi Selatan yang luas industrinya 1.838,7,45 hektar di Kabupaten Luwu Timur. Ini ada di Ibu Kota Malili, seluas 36.653,36 hektar ini ada di Kabupaten Morowali. Ini ada di Ibu Kota Kabupaten Bungku yang letaknya di Sulawesi Tengah, serta sisanya seluas 35.486,35 hektar ini terletak di Tenggara. Selanjutnya, untuk menerapkan QFD itu sendiri, perhitungan ini saya analisis, yaitu untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen dari perusahaan ini, dan mengetahui konsumen secara layanan, apakah konsumen merasa puas atau tidak dengan layanan yang dilakukan maintenance departemen PT FEL Indonesia yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan untuk proses QFD itu sendiri, untuk menghasilkan matriks yang dikenal dengan matriks yang tadi dijelaskan, suatu produk atau layanan yang mengembangkan atribut konsumen dengan karakteristik teknis
Lalu ini ada dari analisis kepuasan konsumen. Untuk prioritasnya yaitu untuk mencapai kebutuhan pelanggan dengan melatih karyawan atau teknisi atau operator secara khusus dengan penjelasan teknis atau deskriptor teknis secara pertanyaan atau cukup signifikan untuk memenuhi persyaratan pelanggan atau dari kebutuhan pelanggannya itu sendiri, dan dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi analis dari QFD itu sendiri di Departemen Pemeliharaan ini sangat dapat diandalkan untuk digunakan dalam meningkatkan strategi pemeliharaan atau untuk dijadikan peralatan untuk lebih terencana. Ada dari analisis SWOT-nya mengenai kelebihan produk dari fasilitasnya ini secara visual sudah menarik. Lalu dari layanannya, untuk pemeliharaan dukungan personalnya juga sudah baik. Lalu untuk administrasi dengan sistem SAP-nya sudah cukup mudah. Dan untuk layanannya terhadap pelanggan juga sudah cepat. Dan untuk keamanannya juga sudah aman. Untuk pelatihan yang dilakukan secara individual terhadap pelanggan juga sudah baik. Lalu untuk atribut yang mungkin mengalami kesulitan dalam pengimplementasiannya adalah mengenai lokasi kerjanya yang kurang memadai dan penggunaan sistem komputernya. Hal tersebut terjadi karena mungkin disebabkan oleh jenis pekerjaan yang sangat bervariasi dan mungkin dari sulit untuk menentukan tempat khusus dalam pekerjaan yang tertentu. Mungkin dapat diambil kesimpulan dari analisis QFD di PT FEL Indonesia Tbk. Dalam pembuatan kebutuhan pelanggannya dapat dilihat bahwa atribut yang seharusnya dibutuhkan pelanggan dan yang dianggap sangat penting ini mengenai peralatan yang modern, dari ruang suku cadang modern, mungkin dari fasilitasnya, dari kebersihan toiletnya, lalu dari kemudahan proses pengisian daya dalam sistem SAP, juga dalam kecepatan layanan pelanggan, dari kecepatan teknisi untuk menangani masalah, lalu mengenai kemampuan menangani masalah pelanggan, dari garansinya, dari operatornya yang untuk operator yang selalu menjaga kesopanan dalam memberikan layanan, kayak gitu. Mungkin dari analisis QFD di PT FEL ini dicukupkan, dan ini referensinya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.